Baiklah, kita lanjut ke praktek coaching model Tirta untuk kasus 3. Yang mana untuk kasus 3 ini coach-nya adalah Riki Avandra SPD, kemudian coach adalah Safri Mayeni, dan pengamatnya adalah Ibu Fatimah SPD. Nah, untuk membawakan kasus ini kita mintakan kepada Ibu pengamatnya langsung. Silakan Ibu Fatimah. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki. Bapak Ibu, pada kasus 3 ini, kasusnya yaitu antara guru dengan rekan guru yang lain, yang mana kronologinya seperti ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyinggapinya? Pada bahasan ini, yang menjadi coach-nya yaitu Bapak Riki Avandra SPD, coach-nya itu Ibu Safri Mayeni SPD, dan pengamatnya yaitu saya sendiri Fatimah SPD. Berikut prolog dari kasus tersebut. Setelah melakukan supervisi dengan pengawas, rekan saya menghampiri saya dan mulai bercerita tentang pengalaman yang dialaminya ketika supervisi. Bahkan menceritakan masalah yang dihadapi karena ditegur kepala sekolah. Berikut dialognya. Pak, apakah Bapak lagi sibuk hari ini? Apa Bapak ada waktu? Tidak juga, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya pengen curhat nih, Pak. Oh, boleh. Silahkan, Bu. Kayaknya serius amat nih. Apa yang bisa saya bantu? Gini loh, Pak. Saya lagi galau nih, Pak. Saya merasa tidak nyaman. Soalnya tadi saya dipanggil kepala sekolah. Apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Coba ceritakan pada saya. Begini, Pak. Kepala sekolah menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Coba ceritakan kepada saya. Bagaimana cara Ibu mengajar ketika supervisi itu dilakukan? Saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, Pak. Kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan sumber lain. Saya mencari materi langsung dari Google, Pak. Baik materi dan yang lainnya. Mengapa Ibu mengambil dari Google? Saya pikir, Pak, itu lebih mudah dan menarik, Pak. Tapi sepertinya pengawas kurang setuju dengan hal tersebut. Beliau menyampaikan agar saya memakai buku teks dalam proses pembelajaran. Kemudian saya katakan, Pak, meskipun saya menggunakan sumber lain, namun saya tetap mengacu pada kurikulum. Lalu, apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya tetap menggunakan buku teks. Nah, menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar dan mengapa? Menurut saya benar, Pak. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya akan tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas itu tersinggung? Coba sekarang Ibu pikir-pikir lagi. Iya, saya paham, Pak. Dan saya sadar cara menyampaikan argumen saya kepada pengawas kurang tepat.
Seharusnya pada waktu itu saya menerima terlebih dahulu pendapat pengawas tersebut. Kalau buku teks itu memang penting digunakan, karena merupakan sumber belajar yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Kemudian, baru saya jelaskan bahwa saya juga dapat menggunakan sumber lain dalam menunjang proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman saat ini, seperti sumber internet dan sumber lainnya. Kalau begitu, dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang hal apa yang Ibu inginkan? Saya mau minta maaf, Pak, tapi saya bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya. Adakah hal lain yang Ibu inginkan? Saya juga berharap pengawas juga mengerti bahwasanya sumber belajar bukan hanya pada buku teks, Pak, namun juga bisa diambil dari media lain, misalnya di internet dan media lainnya. Oke. Kemudian, apa hambatan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Masalahnya pengawas tersebut susah dihubungi, Pak, karena beliau sibuk dan juga jarak dari tempat saya ke kantor beliau pun sangat jauh dan berada di luar kota, Pak. Kalau begitu, apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu, Pak, untuk membicarakan masalah ini. Menurut Ibu, apakah cara itu sudah tepat? Saya pikir sudah, Pak. Kebetulan tadi saya mendengar kepala sekolah ada rapat dengan pengawas tersebut. Wah, bagus itu. Seperti kata pepatah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan jika kita punya kemauan untuk menyelesaikannya. Iya, benar sekali itu, Pak. Nah, sekarang menurut Ibu, siapa yang bisa membantu untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu pada pengawas? Mengapa Ibu memilih dia? Menurut saya kepala sekolah yang bisa membantu saya, Pak. Karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi dengan pengawas tersebut, Pak. Saya mohon kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas atas kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Nah, apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu pada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lainnya dalam proses belajar mengajar. Saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan permohonan maaf saya secara langsung, Pak. Iya, bagus Ibu. Saya setuju. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat, lebih baik loh Bu, agar masalah Ibu cepat selesai. Insya Allah, Pak, saya akan menghadap kepala sekolah setelah selesai PBM hari ini. Semoga sukses ya Bu. Jangan lupa kabari saya setelah menemui Kapsek ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Semangat Bu. Dan akhirnya rekan saya itu pergi menemui kepala sekolah. Baik, Ibu Rima, Bapak Riki. Setelah tadi melaksanakan coaching dengan kasus rekan guru yang mendapat teguran dari kepala sekolah, karena kepala sekolahnya juga mendapat teguran dari pengawas. Pak ya, saat melakukan supervisi dalam mengajar. Kalau saya lihat di sini sudah ada tirtanya ya Pak Ibu ya, sudah ada tujuan utamanya
kemudian identifikasi masalahnya juga sudah ada. Terlihat ketika guru itu menceritakan apa yang dihadapinya. Kemudian rencana aksinya, guru tersebut menginginkan untuk meminta maaf kepada pengawas itu, dan juga meminta pengawas itu untuk mengerti bahwa buku teks itu bukan satu-satunya sumber belajar, gitu, Pak Ibu ya. Kemudian di sini juga sudah ada tanggung jawabnya, dengan ibu itu berkomitmen untuk meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada pengawas gitu. Meminta waktunya gitu ya Pak Ibu ya. Apa tadi? Ya, saya kira yang seperti itu. Kemudian saya lihat tadi juga mimik muka dari Bapak Ibu, dari coach dan coachingnya juga tadi sudah paten. Sudah mungkin sudah sering dicobakan di dalam lingkungan sekolahnya ya Pak Ibu ya. Ya Pak Riki, Bu Rima. Lanjut Bu Rima. Pak Riki dulu. Ya. Mungkin udah biasa karena di kasus ini adalah antara guru dengan guru, jadi mungkin keakraban dan komunikasi yang komunikatifnya itu lebih terlihat. Mungkin agak berbeda untuk di kasus yang lain karena antara guru dengan murid. Kalau untuk antara guru dengan murid itu pasti tentu ada tidak seluas guru dengan guru lah gitu kan. Jadi kalau antara murid dengan guru mungkin masih ada rasa takutnya untuk ngomong, masih ada groginya. Jadi kalau ketika kasus 3 ini antara guru dengan guru mau curhat, jadi mungkin agak kelihatan all out, mungkin lebih jadi lebih langsung langsung. Pak Riki, Bu Rima sama Bu Ya, Pak. Fatimah sungguh luar biasa, asik benar kelihatannya ini ya. Tapi minim karena waktu juga kita batasi dulu sampai di sini. Ini kawan-kawan sudah masuk ke ruang utama. Jadi Pak Riki, Bu Rima sama Bu Fatimah kita segera ke ruang utama. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Oke, Kita lanjutkan di ruang utama. Baik, Pak. Oke Pak Riki.